Nah, menang dalam koridor iman dan takwa. Jadi kontes keimanan dan ketakwaan itu wilayahnya harus pada wilayah, tadi ada yang terselip. Menang secara epolexos hankam dengan spirit Islam dan yang positif hukum Islam positif, yang merupakan perwujudan izul Islam wal Muslim. Jadi kita kalau menang itu jangan sampai tidak memberikan kekuatan pada Islam. Itulah hebatnya Partai Bulan Bintang. Tahun 2004 anggota PBB di DPR RI itu cuma ada 11 orang. Padahal anggota DPR RI seluruhnya itu hampir 570 berapa itu. Padahal PBB cuma 11. Kalau ibu-ibu bapak mau tahu, itu agenda paripurna DPR RI itu yang ngatur PBB. Coba gila nggak? Karena mereka saling interupsi. Pak Hartono Marjono, Pak Kodir Jailani, Pak Sumargono, gitu. Cuma 11 orang itu paripurna, dia bagi tugas interupsinya. Dan itulah karakter Partai Islam yang sebenarnya ini diharapkan ada pada PKS hari ini. Mudah-mudahan PKS mampu menangkap semangat itu. Nah, persoalannya memang karakter politisi Islam kita ini sekarang belum ada yang menyambung dari terahnya leluhur kita. Secara artikulasi politik, PKS itu partai importir. Dia adalah arahan dari Asy-Syaikh yang ada di Mesir. Iya kan? Artinya itu secara paradigma berpolitiknya yang bisa diharapkan sebenarnya alternya P3. Cuman kan P3-nya Partai Pemaksaan Persatuan. Ya iya. Tidak ada yang berpikir kalau NU dan Muhammadiyah digabungkan di saat mereka punya kontraksi yang serius. Ya nggak bisa. Karena dibangunnya bukan atas proses kerja antara kedua belah pihak. Pembangunan PDI tanpa P, pembangunan P3 dengan Partai Persatuan Pembangunan itu adalah kerjaan Soeharto untuk mengunci kekuatan politik Islam. Karena ketika terjadi pembubaran PKI tahun 1966, tahun 1967 ketua terakhir Partai Masyumi, Pak Prawoto Mangkusasmito, datang menemui Pak Harto. Pak, kami minta Masyumi direhabilitasi. Pak Harto memang politisi tingkat tinggi dia. Dia nggak mau bilang enggak. Ya kalau saya nggak masalah, tapi tentara nggak setuju. Akhirnya dibuatlah Parmusi, Partai Muslimin Indonesia. Parmusi tahun 1968 itu dipimpin oleh yang namanya Muhammad Rum. Muhammad Rum itu seorang tokoh politisi Masyumi dulu pada zamannya. Kemudian jadi ketua Parmusi baru Partai Muslimin Indonesia dengan sekretaris jenderalnya namanya Lukman Harun. Kalau kita belajar buku sejarah ada perjanjian Rum-Royan. Nah, Muhammad Rum itulah tokoh Masyumi yang kemudian jadi ketua pertama Parmusi. Lukman Harun ini adalah seorang yang punya pertemanan kuat dengan Yasser Arafat sebagai pemimpin pembebasan Palestina. Jadi Muhammad Rum, tokoh nasional internasional, menjadi ketua partai baru sebagai reinkarnasi Masyumi. Lukman Harun sebagai sekjen. Pak Harto takut kan. Wah ini kalau begini bisa kalah nih kita sama dia. Maka akhirnya Parmusinya dibolehkan, pengurusnya diganti dengan Mintarja. Mintarja dikasih oleh-oleh jadi menteri sosial. Makanya orang Parmusi jadi mensos. Contohnya Bakhtiar Hamzah. Itu. Nah, tahun 1980, tahun 71 kan pemilu pertama. Nah, setelah itu Parmusi dibajak oleh yang namanya Jenaro. Pemilu 1971, Masyumi tidak boleh mencalekkan 2.500 kadernya se-Indonesia. Jadi pemerintah itu melalui BIN, melalui BAK itu punya daftar namanya. Marfuah nggak boleh, Alfian nggak boleh, kira-kira gitu. Ada 2.500 nama yang tidak boleh mencalekkan di seluruh Indonesia. Ada yang maju yang KW2, KW3, KW4. Maka pemilu 1971 Parmusi cuma dapat 24 kursi. Andaikan yang 2.500 itu nggak diganggu, mungkin masih bisa
Tapi itu dia permainan dari sendiri, pelumpuhan disebut dengan deislamisasi, pemangkasan peran-peran politik. Itu yang diceritakan oleh Pak Priyo tadi. Maka disambutlah oleh yang namanya Nurholis Majid, Islam yes, Partai Islam no. Nah, dikunci lagi kan gitu. Nah, kalau yang sekarang, kelompok-kelompok kita yang sekarang sudah tidak punya kepikiran untuk berpolitik lagi. Karena terbayang bisa memenangkan dengan pola Taliban. Kalau menurut saya Taliban kita masih jauh. Yang paling enak kalau mau berkenan kita ambil sedikit pakai penampang Erdogan. Erdogan pun kan melanjutkan daripada sebelumnya yang namanya Nekmetin Erbakan, Muhammad Gul segala macam. Nah di kita terus terang ibu-ibu bapak sekalian, perjuangan politik umat Islam Indonesia itu tidak punya niat untuk membangun kekuatan politik umat Islam. Kalau orang ikut partai politik, otaknya cuma pengen jadi anggota DPR, DPRD. Itu pengalaman saya bergaul tuh, ikut partai, iya. Saya nyalak loh, gitu loh udah ngomongnya. Jadi kalau ikut partai itu nyalak dong. Makanya jangan heran, sekarang nyalak di PDIP, besok di PKIP, besok itu coba deh lihat ya orang. Ya iya, yang penting jadi anggota dewan terus di tempat beol kalau Betawi bilang. Partai jadi toilet. Nah, kita mau marah. Kalau Betawi bilang sirik tanda tak mampu. Iya, kita dibilang begitu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya proses ini semua mengerti bahwa kita akan juga bersikap kompromis, mendukung caleg-caleg yang ada di sekitar kita dengan kata kunci amin aja dulu. Jadi nomor satu kita cari dukungan dalam bentuk-bentuk yang mungkin kita lakukan. Masuk waktu berapa menit lagi Mas? Nah, saya pikir ini penjelasan detail yang merupakan penegasan. Maka saya pikir buat Bapak dan Saudara sekalian, kita akan membuka feedback terhadap materi ini sehingga kita jadi memahami bahwa kerja-kerja perjuangan kita ke depan harus terus mengalami pematangan, dan buat Mas Priyo supaya tetap semangat memberikan feedback dalam konteks pemikiran. Oke, pokoknya komando kita azan asar, nanti kita tambah lagi sedikit sambil kita mulai menghitung bentuk-bentuk kerja apa. Karena terus terang saja kalau urusan politik kita memang terlalu, kalau kata handphone nih low bed, low bed, terlalu. Jadi kalau dinaikin gitu, oh iya. Jadi kita baru oh iya, belum tak belum bisa digitukan. Kalau digitukan stres, langsung stroke lagi kan gitu ya. Oke, kita buka kesempatan pertama untuk 3 orang dulu pemanasan. Ya, 1 Bu Dewi, 1 Ibu kita yang sebelah kanan, 1 lagi sementara. Iya, Pak Budi. 1, 2, 3. Iya, silakan. Cek cinta dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan Ustadz, di pondok-pondok pesantren yang mungkin pendidikannya sudah masuk di SMA, apakah ada pelajaran tentang politik yang menuju ke Islam untuk bekal mereka apabila mereka yang dari pondok tidak jadi ustadz, tidak jadi yang masuk ke politik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi Bu sedikit Bu, maaf. Apakah di pondok-pondok pesantren yang pendidikannya sudah masuk dewasa atau SMA, mulai SMA ada pelajaran tentang politik Islam untuk modal para santri apabila tidak jadi ustadz mungkin bisa wira swasta, mungkin jadi politikus gitu maksud saya. Mereka yang tidak, karena maaf, menantu saya kan lulusan Pondok Gontor, dia lulus dapat beasiswa ke sekolah ke Turki gitu.
Tapi dia nggak mau, dia berat bisnis karena melanjutkan orang tua. Nah, saya tanyakan waktu itu, ya dia cuma tersenyum aja, nggak mau terus terang bahwa di pondok itu ada nggak pendidikan politik untuk para santri-santri. Terima kasih. Assalamualaikum. Pembekalan untuk mereka yang tidak ingin menjadi ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya ibu dalam juga nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketemu dengan caleg yang dari PKS, dari Partai Umat itu, mereka kalau diajak untuk acara kayak gini memang susah. Meskipun nanti mereka sudah terpilih. Nah, bagaimana agar saudara-saudara kita yang sudah terjun ke politik praktis dan di parlemen dan di eksekutif itu mau berjuang untuk agama Islam. Sedangkan kesibukan mereka, alasan mereka itu terlalu sibuk dengan urusan mereka. Yang kedua, bagaimana cara kita menakar kekuatan musuh kita saat ini. Kita akan memperjuangkan untuk kemenangan, amin. Nah, bagaimana kira-kira? Terima kasih. Satu lagi, Pak Budi. Teman-teman, kami mungkin hanya mengajak rekan-rekan kita untuk kembali membuka awal tadi Ustaz menyampaikan materi pada kita. Coba kalau yang mencatat, coba dibuka kembali apa yang menjadi tujuan dari kegiatan yang kita laksanakan ini. Di sana Ustaz menyampaikan bahwa kegiatan kita adalah untuk mengadakan gerakan percepatan. Satu, penyadaran, penyatuan, dan pergerakan potensi politik umat Islam. Yang kedua, menyediakan SDM penggerak politik yang bermutu. Yang ketiga, membekali seluruh personel umat untuk hak dan kewajiban politiknya. Yang keempat, untuk meraih, mencapai dan merebut kekuasaan secara de facto dan de jure untuk kemuliaan dunia dan akhirat. Yang kelima, menempatkan secara signifikan di posisi legislatif, eksekutif, yudikatif, aparatur negara dan profesi lainnya yang dengan kader dan tokoh yang berhaluan Islam. Yang kami ingin sampaikan kepada rekan-rekan, mari kita jangan bosan-bosan untuk selalu menyampaikan kegiatan kita ini kepada rekan-rekan kita, walaupun ketika kita ajak mereka belum mau dan belum mendapat hidayah. Nah, perlunya kita mendoakan rekan-rekan kita yang saat ini belum diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini, pada yang akan datang mudah-mudahan bisa hadir sehingga mendapat pencerahan seperti ini. Kemudian peran kita selama ini juga barangkali di lapangan secara langsung, apa yang sudah kita laksanakan untuk pemenangan amin ini harus dikoreksi buat kita bersama. Berikutnya untuk kegiatan yang akan datang, mari kita dukung Bu Marfah untuk nanti tetap semangat. Karena kan adalah senior kami dan saya banyak baca di bagian Bu Marfah. Untuk nanti yang ke depan kita mendapatkan seperti yang diusulkan Pak Beliau, ada tenaga, ada penggerak yang muda dari mahasiswa, dari yang lainnya yang punya potensi lebih ke depan untuk bisa kita ajak berkesinambungan. Titik poin kami yang perlu saya sampaikan, sekali lagi, mari kita jangan bosan-bosan ketika hari kita mencatat. Karena ilmu ini kan kalau kita tidak catat akan hilang.
Makanya sudah disediakan alat tulis, kertas, mari gunakan sebaik-baiknya untuk kita mencatat ini. Karena kalau karena kita terbatas untuk mengingat, untuk menyimpan memori kita, maka mari jangan segan-segan kita untuk mencatat ilmu yang sudah oleh Ustaz seperti ini. Semoga ini menjadi bagian dari amal ibadah kita. Demikian Ustaz, ini hanya sekedar untuk mengajak rekan-rekan. Terima kasih. Ya, baik. Saya pikir bagus ya. Dan sebenarnya saya sedang berpikir sejak semalam bahkan saya berpikir saya ingin mengajak teman-teman di ruangan ini, di angkatan ke-8 ini untuk memikirkan. Yang mohon izin saya mengkonfirmasi saja. Yang kedua Bu Ratna ya namanya. Nah, saya memang itu tadi lucu ya. Kalau lagi ceramah saya bisa nyebut nama, tanggal, bulan. Tapi ketika yang depan mata ini mungkin tidak sering berinteraksi. Ya. Kalau Bu Nurima saya sudah hafal walaupun belum dikenalkan. Ya. Karena istri saya dari dulu nyebut-nyebut nama orangnya yang mana gitu. Tahu-tahu jadi peserta. Untung saya nggak tahu dari awal. Kalau tahu saya gemeteran juga, kayak ngeri juga. Jadi itu yang pertama tadi buat Bu Dewi. Bu Dewi saya pikir pemikiran ibu yang memang punya pengalaman banyak pergaulan yang strategis. Ya. Pertama kita buka dulu bab Gontor ya. Gontor itu sebuah kelembagaan yang memiliki Gontor Connection. Dia punya pesantren alumni itu menembus 600 pesantren. Memang dia secara struktural tidak dalam kendali Gontor pusat, tetapi dia punya ikatan yang luas. Gontor ada Gontor 1, Gontor 2, Gontor 3, yang saya tahu terakhir sampai Gontor 10, nggak tahu kalau sekarang udah lebih. Ya kan ada yang di Lampung, ada yang di mana gitu ya. Oh udah 12 ya. Belum yang di Mantingan ya. Ini akhirnya di Mantingan ya. Oh pusat ya. Nah, jadi pendidikan politik secara praktis itu jelas tidak ada dengan dua sebab. Pertama, pemerintah tidak memberi ruang seperti itu. Dan kedua, yang tidak punya pengalaman praktek berpolitik, biasanya dia akan mendekati dengan pendekatan akademis. Pendekatan akademis untuk sebuah permainan, sebagaimana tadi Pak Budi juga mudah-mudahan jadi doa buat teman-teman agar saya mematut diri jadi montir politik atau koki politik. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu datang ke bengkel, katakanlah bengkel umum lah yang sifatnya tapi sudah cukup terkenal. Di bengkel itu ada seorang anak cuman SD saja nggak tamat. Tapi dia sudah di bengkel selama 25 tahun. Ya sabar dulu Bu. Nah di waktu yang bersamaan, di waktu tertentu masuklah anak alumni ITB. Alumni teknik mesin pasca sarjana program doktor. Yang satu doktor ahli mesin. Yang satu SD nggak tamat tapi biasa megang mesin. Nah, ketika satu hari ada seorang membawa mobilnya yang ada keluhan dan gangguan, mati. Kira-kira yang akan cepat jawab kerusakannya di mana? Saya mau tanya Bu Ustazah Nurima. Yang mana yang akan jawab duluan? Nah, ini penting diketahui. Makanya saya membantu doa juga, mudah-mudahan pertemuan saya dengan EF segala macam nggak terlalu susah. Karena itu akan seru. Ketika anak yang SD tapi 25 tahun ngurusin mobil, dari bunyi mesinnya aja dia tahu rusak yang mana. Coba kalau anak yang SD nggak ada, lalu yang ada cuma anak yang baru masuk, sebutlah doktor Fulan, MPD, MHD, PhD, ketemu mobil rusak padahal dia selama ini hanya ada di kampus. Mobil-mobil praktek nggak bisa dipakai untuk melihat mobil yang sedang rusak di bengkel. Sama dengan orang fakultas kedokteran. Belajar mayat-mayatan sama mayat beneran di rumah sakit, beda lah. Apa maksud saya bicara begini buat Bu Dewi? Kita perlu memikirkan bagaimana bisa didorong, karena memang pertama nggak boleh. Dua hal yang diharamkan tumbuh dengan subur di kalangan Islam adalah pandangan paradigma untuk menjadi konglomerat. Anda tahu di negara kita ini yang Muslim itu cuma 0,002%. Ya, selebihnya ya jadi sebenarnya bukan karena kita memang dibuat nggak bergerak. Saya sering contohkan, kalau masih ingat mungkin Bu Marfah pernah ingat. Saya keluarkan uang nih 50.000 rupiah, 100 malah. Saya minta Akila kamu pergi ke warung di depan situ. Tolong belikan saya salami dan alhami. Ketika saya sebut nama 2 merek saja,
Akila udah nggak ngerti apa ini. Salami dan Alhami merupakan produk mie instan yang dulu pernah ada dan itu dimiliki oleh basis Islam. Indomie, Supermie itu satu hari omsetnya itu sekitar 2 miliar. Jadi semua hal-hal yang menjadi itu ujung-ujungnya ke Cina semua. Ujung-ujungnya ke Israel semua. Jadi kembali kepada pertanyaan Bu, saya bukan ingin berkelit, cuman memang kalau Ibu mau tanya emang nggak pernah diadakan. Yang mau ngadakan juga nggak kepikiran. Ibu kan mikir karena Ibu cerdas. Yang kedua di dalam juga nggak ada yang bisa ditugasin. Jadi orang model saya kenapa jadi kadang-kadang seolah-olah hebat gitu? Kayak dia karena nggak ada lagi, stoknya udah mau habis, lagi mati deh ya. Iya, makanya saya sedang berpikir, saya tapi kalau dengan anak-anak saya yang bakti, anak-anak biologis, saya sudah bicara dengan mereka untuk maksudnya apa? Pesantren-pesantren dengan BKSPPI-nya, dengan itu harusnya memang ada pembicaraan. Tapi memang pemerintah nggak ngasih izin, bukan hanya pemerintah. Perubahan undang-undang pendidikan, jadikan si Nadiem Makarim sebagai Nadiem itu kan nggak jelas agamanya juga. Ya kan, semua orang komplain kan. Nah, oke, terlalu jauh. Pendidikan politik di pesantren itu menjadi harus. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang punya akses nanti, kita punya 2 tindakan. Makanya nanti mulai Maret kita pendidikan politik. Pendidikan politik pemimpin Islam. Coba kita rancangan, mungkin nanti saya dengan Mas Priya juga konsultasi juga, karena Mas Priya punya pemikiran yang mendalam dan beberapa teman-teman alumni kita ini banyak. Cuma memang ketemu offline gini gampang-gampang susah ya Bang Budi ya. Aduh, kalau udah selesai pendidikan gini Mas, bukan nggak mau, memang agak sulit ketemunya. Nah, saya pikir untuk ini nanti kalau kemarin saya udah ketemu dengan Profesor Fahmi Zarkasi waktu pernikahan Prof Haryono, dia ketemu saya. Nah, ini orangnya, dia bilang gitu ke saya kan. Nanti saya jadwalkan lagi Ustaz, kita datang ke Gontor lagi. Teman-teman perlu dibekali lagi tentang mapping geopolitik nasional. Nah, buat Bu Ratna, caleg PKS dan Partai Umat sebelum musim kampanye 28 November 2023 mereka ikut kita dengan ramai. Begitu ya teman-teman panitia ya. Pak Samrodin ikut serta. Dari Jogja ada Kendi dari PKS, Budiski dari Partai Umat. Di acara kita yang lain pun banyak. Nah kalau sekarang diajak mereka nggak mau ikut. Oleh saya juga nggak boleh. Tapi kemungkinan mereka juga tidak akan ikut dengan kita itu tadi. Karena merasa punya status sosial yang lain. Harusnya kan mereka bisa menjadi mitra kerja dengan kita-kita orang. Maka menurut saya, buat teman-teman panitia dan bapak-bapak, ibu-ibu yang memahami hakikat acara-acara kita ini, saya himbau betul untuk semua yang hadir hari ini, Anda akan, karena mulai Januari nanti kita akan punya formula desentralisasi. Jadi kalau nanti misalnya pada pendidikan politik ke-13, Akila nggak sibuk, Akila ikut, nanti Ida ikut, udah nanti pertemuan ke sana, kamu nanti Akila, Ida, Mas Ali, Zahro, ya kan? Jadi empat narasumber kita di Community of Teenagers, keren kan ya? Tapi harus saya cemplungin dulu ke bara api, ya harus dimasukin, dipanggang dulu, direbus dulu gitu ya. Ya tapi nanti jangan, nggak boleh. Paling kan nanti Bu Ustazah Nurima, Ustazah Marfuah semua ikut kita. Ya. Karena saya dulu punya teman namanya Ahmad Rifai. Itu masih SMA kelas 2, ya Allah. Dia bisa memberikan penjelasan yang bikin saya ini, dia tuh bisa menirukan suara semua tokoh-tokoh Islam yang dia kenal. Kadang-kadang di sebuah forum dia ngomong sendiri Bu Nurima. Saya pikir ada orang yang dia menyuarakan. Saya pikir ada Buya Hamka, ternyata nggak ada, dia lagi ngomong. Itu kan, tapi sayang yang begitu nggak terkenal ya. Nah, jadi kembali buat Bu Ratna, cara membaca Indian lawan. Pertama, lawan itu akan selalu mengecilkan tokoh yang akan berpengaruh terhadap kekuatan Islam. Contohnya Habib Rizik. Habib Rizik kan digini-giniin terus. Padahal Habib Rizik itu faktor penentu untuk banyak hal.
Habib Rizik itu kecerdasannya, kecepatan berpikirnya, kerendahan hatinya, kemesraannya, ya. Jadi kalau ketemu teman-teman, kalau dengan saya, ya mungkin sekadar ini aja, romantisme aja. Kalau depan orang banyak, pura-pura nggak kenal. Kalau orang-orang udah pulang, Ustadz Alfian, ada apaan? Iya, kita ngobrol. Waktu di Mekah juga, waktu tanggal 23 Desember saya ke Mekah, beliau kan kembali ke Indonesia tanggal 10 bulan November 2020. 23 Desember 2019, saya ke sana, orang-orang pamit pulang, ya silakan pulang, silakan. Kecuali Ustadz Alfian Tanjung nggak boleh pulang. Akhirnya saya malam-malam diajak keliling ke kuliner Madura, keliling-keliling di Mekah. Ada kita nongkrong di sebuah warung Madura, isinya sayur asem, ikan asin, sambal goreng. Ini di Mekah apa di Pasar Klewer. Artinya buat Bu Ratna, musuh itu selalu menghindari masyarakat mengenal siapa sebetulnya akan menjadi akselerator, ya, sengaja dengan tuduhan bahwa dia nggak alim, dia bodoh, dia miskin, dia kasar, ya. Kalau saya kan lengkap tuh, ngomongnya kasar, makanya saya yang cukup jeli lihat saya ini Ustazah Nurima, Bu Marfuah. Ya memang saya begini adanya, orang saya anak Petamburan Gang 1. Bapak Ibu tahu Petamburan Gang 1 maksudnya? Itu seberang Bongkaran. Kalau yang ngerti Bongkaran tahu lah itu. Udah ketawa ada Pak Wahyu ini, Pak Surono udah ketawa-ketawa dikit ya. Nah kembali, ini sebaiknya bisa kita tutup, jangan sampai juga mereka mempunyai TO yang bertambah. Lebih baik kita dianggap tidak ada apa-apa oleh husu, tapi sebetulnya dialah yang menjadi penentu. Dan itulah yang banyak terjadi di banyak pertempuran-pertempuran baik zaman Rasulullah maupun pada masa-masa peperangan-peperangan yang terjadi di berbagai daerah. Merahasiakan tenaga-tenaga yang sebetulnya ini perlu kita lakukan, dan itu yang saya tempuh selama 20 tahun ini. Jadi ketika Bu Marfuah menyoal kenapa Taruna Muslim pengkaderannya sudah angkatan ke-12, kita namanya leadership camp Taruna Muslim. Walaupun mereka mahasiswa semester 2, semester 3, semester 4, kita ajak mereka memahami NIC, bagaimana sistem kerja intelijen Amerika untuk merusak negara dari tahun 2005, 2010, 2015 segala macam. Nah, tapi mereka sudah mengikuti OKTM, orientasi kader Taruna Muslim, atau mereka ikut LCTM, leadership Taruna Muslim yang dulu kita lakukan dengan nama PKT, Pesantren Kilat Terpadu. Saya bilang pada mereka semua, kalian sekarang sudah lebih hebat dari saya, tapi kalian jangan pernah bicara seperti saya. Kalian harus bicara nanti saat kalian punya jabatan, kalian punya otoritas. Dan itu kebiasaan sejak dulu, saya memang mengerjakan sesuatu dengan jangka panjang, dengan segala kebodohan, kekurangan yang mungkin sedikit. Cara saya melihat, jangan pernah ganggu Indonesiaku, jangan pernah ganggu Islam di negeriku. Saatnya kau akan menemui ranja-ranja jihadis, laki-laki dan perempuan di banyak tempat. Nah, wilayah itu mungkin tidak akan sampai kepada saya menyebut nama, alamat, dan di mana mereka. Biarkanlah dia berjalan jadi bibit-bibit unggul umat yang bertebaran di mana-mana. Ya saya hanya merasakan saja, kadang-kadang saya malu saya di jalan naik pesawat, tahu-tahu Bu Ustazah Nurima, tahu-tahu tangan saya dicium oleh pramugari. Lagi ngantuk-ngantuk, pramugari ambil tangan saya diciumnya. Saya kan mau marah, masih belum sadar. Rupanya dia murid saya dulu zaman SMP. Kak Alfian, maafin saya ya. Kenapa? Saya jadi pramugari. Tapi mereka masih kenal dan masih ingat. Dia nggak mungkin pakai jilbab karena maskapai penerbangan yang dia bekerja itu nggak mempunyai peluang itu. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak sedang bercerita narsis pribadi. Saya ingin mengatakan ini forum ini dari pagi sudah saya katakan ini forum kita berskala nasional. Jangan pengorbanan Anda yang bolak-balik dari Semarang ke sini, dari Magelang ke sini, sampai mobil mogok tersandera di Boyolali. Ampun dah. Yang belum bisa ketawa belum tahu. Aduh, mana yang bawa mobilnya orangnya mungil lagi.
Nah, kembali kepada soal itu musuh. Nanti kita ada waktu lagi. Kalau memang belum azan, kita tampung dulu pertanyaan. Yang terakhir dari Pak Budi. Buat teman-teman semua, saya hanya mohon, yuk untuk yang tanggal 31 kan 2 pekan lagi. Ayo kita lakukan. Saya sih tidak minta peserta banyak-banyak. Kalau berani dalam bahasa perjuangan 35 orang aja. Tapi dari seluruh kota kabupaten se-Jawa Tengah. Cara kita untuk menaruh titip benih-benih. Kita harus malu pada Pangeran Diponegoro. Malu kepada Ibnu Hajar. Malu kepada pendahulu kita. Malu kepada Haji Samanhudi. Karena Solo ini, Jawa Tengah ini, Solora ini adalah tempat kepastian negara ini akan menjadi apa. Dari Solo untuk Indonesia. Itu bukan romantisme. Persoalannya ada nggak yang mau melakukan itu? Kalau saya ingin mengatakan saya siap jadi kondektur. Saya siap bersihin, nyapu-nyapu dah. Tapi jangan banyak-banyak, capek juga, saya udah tua juga. Ya, kalau kerja-kerja kecil. Ya Pak Budi ini cocok sekali jadi minimal jadi Bupati Magelang. Iya. Subhanallah. Gimana Bu Dewi? Sehingga 2 minggu ke depan sudah kayak seperti merupakan PR bagi yang sanggup. Saya sanggup 1 Banjarnegara karena di sana tumpah darah ibu saya. Jadi mungkin ditawari mana. Jadi mungkin harapan Ustadz 35 orang minimal se-Kabupaten Banjarnegara, se-Jawa Tengah bisa terpenuhi. Ya. Kalau hari ini siapa yang sanggup bawa tiap kabupaten. Ini kalau Ibu Gayung bersambut kata berjawab, kita bisa nanti lakukan setelah asar, kita diskusikan saja pembagian tugas itu. Ya, artinya Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita punya catatan dan punya alasan untuk melakukan pendidikan politik pemimpin Islam di bulan Maret 2024. Kita tidak terlalu, kalau Bakorsi sudah ada Bunda Yayu, biar saja nanti beliau ya. Atau yang kita memang kan dari awal memang tidak memasok jumlah orang dengan jumlah ribuan kan Bu Marwah. Kita tidak menyiapkan tenaga-tenaga yang akan bekerja. Dan itu semua punya nilai foto. Ya, Bu Dewi mudah-mudahan nanti bisa ambil. Ya, jangan 1 lah Bu ya. 1, 2, atau 3. Gini, ya. Saya juga ya, gimana, mau Bu, melaporkan. Kemarin waktu ikut ya di FPI. Juga yang di kemarin ada raker dari Rakernasnya Korkom, Server. Itu saya sudah mendaftar hadir teman-teman dari berbagai kabupaten, juga saya juga di MPI itu kan karena saya wakil Mujahidah Persaudaraan Islam Jawa Tengah, itu sudah ada 15 kabupaten, saya sudah nge-share padahal. Tapi bukannya tidak mau ikut PPI karena harinya itu berbarengan Ustadz. Itulah yang bikin saya jadi, ibu bisa gitu ya. Iya mohon maaf Bunda Yayu, karena kok tanggalnya itu kok pas ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Padahal itu orangnya banyak. Jadi saya sudah bangga, nggak taunya nggak datang. Iya. Nah itu saya kan melaporkan. Makanya di Semarang kemarin sedikit yang tapi yang orang Banjarnegara saya ada data nama orang Banjarnegara dari Bakorsi. Iya, saya kan temannya banyak Bunda, ya se-Jawa Tengah ya. Subhanallah. Jadi kan nanti habis asar kita bagi-bagi ya. Ada, tapi orang-orangnya itu belum bersedia karena tanggalnya kegiatan PPI kita kan bersama Ustadz. Sip. Gitu. Oke, saya akan respon. Mas Catur siap membantu se-Jawa Tengah? Wah, ini Mas Catur ini jadi mesin ini. Pak Wahyudi siap? Bu Elvi mendampingi suami tercinta. Gini ya, saya ingin ajak ibu bapak semua menghitung bahwa dalam ilmu partisipasi, setiap situasi ada pilihan, setiap pilihan ada risiko. Hari ini
Ibu Lis bukan tidak punya urusan lain. Saya juga bukan tidak punya urusan lain. Pak Budi juga bukan punya urusan lain. Maka menurut hemat saya, Bunda Yayu yang sudah pernah disebut tadi, kita doakan dia punya peran-peran artikulatif dan positif di tempat lain. Ibu Ustazah Nurima ini kegiatannya banyak. Artinya kalau mau jujur, dalam beberapa pesan yang sering saya dengar, berikanlah pekerjaan perjuangan yang sesungguhnya pada orang yang sibuk. Maka kerjaan itu akan dikerjakannya. Jangan tanyakan pekerjaan pada orang yang banyak waktu senggang. Dia akan punya banyak alasan untuk berleha-leha dan tidak datang. Ayo kita sama-sama, maka nanti setelah asar kita atur minimal buat Bu Marfuah. Ini saatnya Bu Marfuah menunjukkan aslinya sebagai orang yang sudah tidak pernah absen dalam setiap pendidikan. Nanti kita atur. Pertama dari saya, ayo semua luruskan niat. Dan kalau memang di hari tanggal itu Bapak Ibu tidak kemana-mana, pastikan ikut. Ya, kalaupun belum bisa ikut, saya malah berharap bisa dibagi semacam shift. Ya Ustazah Nurima ya. Jadi jangan ikut terus, jadi kan jadi futur nanti kan. Katakanlah tanggal 31 nih, kan komandonya perempuan semua. Berarti dari namanya Akila, Ida, segala macam semuanya harus hadir. Kecuali Pak Surono, jika nggak hadir gawat. Saat Surono tanggal 31 kemana? Di Mekah? Oh iya. Iya. Datang Pak Anies Baswedan ya? Iya. Dan saya sudah bilang pada ibu karena katanya khusus masalah. Iya, tapi keamanan ini lu mau tadi diserbu sama teroris salib masa kalau ada Brigade Manguni gimana? Apa cukup dihadapin oleh Bu Nurima aja? Bu Nurima juga gini juga ahli ilmu bela diri. Ya, kalau Bu Marfuah dia ahli silat lidah. Oke, teman-teman semua, saya pikir Ibu Dewi luar biasa. Semoga Ibu Dewi diberi kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pikiran-pikiran strategis seperti beliau ini yang menunjukkan bahwa beliau punya bacaan. Saya pikir kita coba tanggal 31 minimal kita menghubungi Bu Endang Masito, Ibu Endang Masito. Dia udah ngomong dengan saya ikut ngomong lagi. Jadi kita nggak usah rame-ramean, tapi terus terang aja ya Pak Her ya. Saya kok tempat ini saya senang bener deh ya. Nggak tahu, saya nyes gitu di hati sejak semalam saya kesini. Bu Marfuah termasuk senang apa nggak di sini? Enakan di lantai 2 ya? Sabar. Udah azan asar ya. Kita sholat ke masjid. Nanti habis itu. Jadi selesai ini kita menggunakan waktu yang ada 1 jam ya? 1 jam. Nanti 1 jam kita membuat. Pokoknya kita masuk pada rekrutmen maksimal representasi. Saya yang peta nggak kita bawa, tapi mungkin nanti dibantu Pak Budi ya. Jadi kita coba atur minimal kan kita ada 6 karsidenan. Supaya setiap karsidenan minimal ada perwakilannya untuk nanti langkah berikut mungkin sekalian kita adakan PPI yang desentralisasi. Ya, karsidenan Solo Raya, Surakarta, terus Semarang, Kedu, Pati ya segala macam. Ya, itu kalau dibuat rencanakan kita buat 6. Subhanallah, sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian, saya mohon dibimbing untuk bisa mempunyai kemampuan menjawani diri. Oke, kita skor dulu, kita sholat asar. Selepas asar nggak ada, ini kan kalaupun snack bawa masuk dalam lagi aja ya. Oke, sekian dulu buat teman-teman. Kita ada 2 tahap lagi merencanakan pendidikan politik angkatan ke-9 dan kemudian kita akan closing dan segala macam. Dipastikan tidak ada yang nakal ya. Nakal itu artinya jangan pulang nggak bilang-bilang kabur gitu ya. Nggak boleh begitu ya, nggak boleh nakal. Bu Marfuah mau ngajar ngaji ya. Bukan nakal, itu mah udah jadwal rutin ya. Nanti kalau nggak kesorean bener balik lagi, kalau enggak Bu, ini Pak Anwar pulang duluan. Balik lagi ke sini, subhanallah. Oke, saya tutup dulu, saya kembalikan kepada Mas Catur. Ibu-ibu semua, kita jeda dengan asar ke masjid bagi yang belum sholat asar. Yang lain punya waktu istirahatnya agak tambah dikit. Sekian. Ustaz, terima kasih, jazakallah, terima kasih sekali Ustaz. Dan untuk semua silakan langsung ke masjid, atau yang sudah dijamak ya bisa coffee break. Oke, Pak.
sambil kita istirahat, mohon tadi isian yang belum selesai silahkan dilengkapi. Lalu kita kumpulkan. Sudah siap ya? Alhamdulillah kita coffee break dan beramah-tamah. Tolong 15 menit ya. Maaf, berapa? 30 menit. Sholat Ya. aja lah sementara. Ya, kotain. Ya.